bebas dosa juga, setara nilainya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi mau nyalahkan Allah seperti apa lagi? Semua caranya ada. Idul Adha adalah proses bagi setiap manusia untuk merenung sampai dengan setiap tahun berapa banyak ia dikendalikan oleh nafsunya. Lisan yang dikendalikan oleh nafsu, pandangan yang dikendalikan oleh nafsu, sampai ujung kaki yang dikendalikan oleh nafsu. Semua itu harus kita bersihkan. Kita harus kembali kepada asal mula fitrah kita untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setiap tahun bagi orang-orang yang beriman, Allah berikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW petunjuk untuk bisa mengoreksi diri, mengenali dirinya. Bagi yang mampu menyembelih, maka dia menyembelih. Yang tak mampu, maka muncul syariat menunaikan ibadah puasa seperti orang-orang haji berwukuf di saat itu untuk mengoreksi diri. Disebutkan kalau mampu mengerjakannya, berevaluasi diri, maka Allah akan berkenan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka sifat-sifat hewani dari nafsu akan langsung dihilangkan oleh Allah dan kembali kita dalam keadaan yang baik. Waktunya disebut dengan tanggal 9 Dzulhijjah, ada ibadah siamnya bersamaan dengan orang wukuf di Arafah, maka disebut dengan siam Arafah atau puasa Arafah. Hadis yang berbunyi, bima ma'na siyamu yaumi Arafata anni ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu. Puasa Arafah itu kalau dikerjakan dengan benar kata Nabi akan menggugurkan, menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa manusia setahun ke belakang dan menjaga, perhatikan terjemahannya, menjaga orang itu agar tidak berbuat dosa di setahun yang akan datang lagi. Jadi kalau tiap tahun ketemu Arafah, maka tiap tahun dia bersih. Bersih. Jangan salah menerjemahkan ya, karena ada yang menerjemahkan begini, diampuni dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ketika orang menyimpulkan setahun yang akan datang sudah diampuni dosanya, setahun yang akan datang diampuni dosa, ada yang salah menyimpulkan. Konslet pemikirannya sampai mengatakan karena diampuni dosa, ya udah bebas berbuat dosa, nggak ada masalah. Kalisan orang ngumpulin catatan, dia ngumpulin sendal. Loh, woi ngapain nih? Diampuni dosa setahun ke depan, bebas. Ya, salah. Maksudnya kalau benar puasa Arafahnya, dia introspeksi diri, dia tobat di hari itu, dia merenung, dia lempari kesalahannya, tobat sama Allah sampai masuk ke hari ke-10, tobat ya Allah, tobat. Maka Allah gugurkan kesalahannya, disembelih, hilang, dilempar. Orang Mekah lontar, orang sini yang punya sembelih, yang tak punya sembelih, yang tak bisa haji, dia puasa. Saat puasa tobat, maka sifatnya hilang jeleknya, muncul baiknya, dapat mabrur dia. Nah, itu. Makanya begitu masuk kemudian tanggal 10, dia bertakbir, menunjukkan dia dapat hidayah. Kan ciri takbir itu dapat hidayah. Orang dapat hidayah jadi baik. Maka muncul kalimat di Quran surah kedua ayat 185. Ya. Apa kalimatnya? Waliyukabbirullaha ala ma hadakum. Ingat, ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Walitukabbirullaha supaya saat hari Id engkau bertakbir banyak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa engkau bertakbir? Alama hadakum, kau dapat hidayah. Orang dapat hidayah, imannya menguat. Orang iman menguat, dapat beramal soleh. Orang beramal soleh, tandanya jadi orang baik. Makanya ketika puasa selesai, koreksi diri, taubat dari kesalahan, jadi baik. Salahnya hilang, solehnya muncul. Begitu solehnya muncul, maghrib takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang keliling-keliling saking bahagianya, disebut takbir keliling. Ya, ada yang di masjid, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi bukan cuma sekedar di lisan. Kalau cuma di lisan, jangankan Anda ajarin burung beo takbir. Jangankan Anda, kaset bisa, kaset. Pakai mobil muter Bekasi, muter Jakarta, takbiran, yang takbiran kaset. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya yang masuk surga Sony. Musika studio. Ya. Itu. Kita lain. Takbir. Karena tadi bahagia kita takbir. Senangnya karena apa? Bukan karena malam takbiran. Senangnya karena dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti lusanya dibuktikan benar nggak diampuni. Jangan berbuat maksiat lagi. Karena terjaga setahun ke depan dari perbuatan maksiat. Makanya orang haji yang punya uang pulang bebas dosa. Yang korban nyembelih hilang sifat hewani. Yang nggak bisa korban, nggak bisa haji, puasa bebas dosa juga, setara nilainya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi mau nyalahkan Allah seperti apa lagi? Semua caranya ada. Yang nggak punya uang untuk beli kambing, udah puasa.
Hilangkan sifat-sifat kambing dengan puasa. Yang nggak bisa haji punya sembelih, sembelih. Yang bisa haji, lakukan di sana. Selesai. Semua setara di sisi Allah. Indah. Nikmat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Senang sawah, jual sawah, haji. Senang uang, nggak punya sawah, uang tukar dengan kambing. Nggak punya uang, nggak punya itu, senang dengan diri, syahwat, tahan. Makanan, tahan. Maghrib, baru makan. Puasa, koreksi diri. Itu yang dimaksudkan hukum puasa Arafah sambil tarik.